warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mata kuliah perilaku organisasi C3 kelompok 7 sedang melakukan wawancara di salah satu buket bunga di Sumatera. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Nurzita Sakinadia dengan NIM 2309102087 dan juga rekan saya Selidia Katarina dengan NIM 23091020264. Dan saya Zaskia Mutiara Isinasa dengan awalan NIM 23 dan akhiran NIM 053. dan saya Setia Liza Nurhidayah dengan NIM 230910202041. Saya Nasya Amalia Zafira dengan awal NIM 23 dan akhiran NIM 046. Keseruan kita. Oke, di sini kita akan memulai langsung untuk sesi wawancaranya. Sebelumnya selamat sore Mbak. Boleh perkenalan dulu namanya Mbak siapa dan jabatannya di sini? Ya, nama saya Fariza, di sini sebagai admin. Admin dari toko bunga ini ya Mbak? Iya. Oke, jadi langsung mulai masuk sesi wawancaranya aja. Jadi aku pertama mau nanya nih Mbak, kalau misalkan ngomongin hal soalnya jalannya suatu usaha, itu pasti ada yang namanya struktur kerja. Nah, biasanya di balik usaha yang rapi dan produktif itu ada sistem pembagian tugas kan Mbak? Nah, kalau misalkan sistem pembagian tugas di toko ini itu seperti apa? Kalau dari sistem struktur yang paling atas dulu ya, itu ada pemilik atau ownernya, studionya dan volunteernya. Studio lainnya di bawahnya lagi itu ada admin sama tim produksi. Berarti paling terakhir itu ada tim produksi. Tim produksi dan admin. Oh, jadi satu berarti? Iya. Oke. Di sini juga ada tim buat yang ngirim atau apa enggak? Itu langsung digabung sama tugas admin. Jadi dari pengiriman, sosmed sama rekap data pun sama, dan frontliner itu juga sama admin. Oke, berarti admin yang nge-backup gitu Iya. ya. Kita lanjut lagi ya Mbak. Pertanyaan kedua di sini, misalkan ada pesanan yang mendadak, terus pesanannya itu jumlahnya besar, itu gimana sistem kerjanya? Apakah fleksibel kah atau bagaimana caranya Mbak di sini untuk membagi pekerjaan itu yang tiba-tiba dan banyak? Kalau tiba-tiba mendadak banyak gitu ya. Kebetulan di sini kan kita memang jam kerjanya 8 jam ya kan, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalau yang satu, kalau yang kedua dari jam 12 siang sampai jam 6 malam. Jadi kalau di total full itu hampir 12 jam. Jadi misal nanti kita memang dapat pesanan yang mendadak dan masih sama, itu ya Kak, itu biasanya kita kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke, berarti kalau misalkan di luar itu maksudnya di kebesokannya? Itu pasti selesai sih Kak. Oh, berarti selesai Iya. hari itu. Oke. Mungkin itu aja tentang struktur organisasi yang aku berikan. Mungkin bisa dibaca. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini Kak, saya ingin bertanya tentang tema budaya organisasi. Nah, suasana kerja kan biasanya juga penting nih Kak. Gimana pun tempat kerjanya, nyaman atau enggaknya itu kan termasuk di dalamnya budaya organisasi yang baik. Nah, saya ingin bertanya di budaya organisasi di sini itu bagaimana sih Kak? Budayanya nih, budaya yang dalam konteks Budaya kerja yang dibangun, misalnya Kak, nilai-nilai yang paling penting gitu. mungkin kalau kayak nilai-nilai yang paling penting sih di sini kayak teamwork aja sih, sama kejujuran, sama disiplin gitu aja mungkin Kak. Oke. Terus apakah di sini tuh ada aturan tertulis atau mungkin kayak semisal aturan yang nggak tertulis, misalnya misal kayak pas masuk toko itu harus melakukan apa gitu Kak? Ada kebetulan. Kalau aturan tertulisnya ada Kak, kayak misalnya bukanya jam 8 pagi dan jam 8 malam gitu. Terus kalau misalnya datang sebelum misalnya shift pagi sebelum jam 8 itu wajib bersih-bersih dulu sebelum tokonya dibuka. Begitupun kalau yang shift 2 juga itu nggak boleh datangnya itu jam 12 start gitu. Jadi biasanya kita sebelum jam masuk shift itu biasanya sudah masuk dulu, biasanya kayak bersih dulu, berkanan dulu, jadi biar enak banget kan ya. Terus kalau yang tidak tertulis mungkin mungkin kayak ini sih, menjaga kerapian, terus sama kalau misalnya ini kayak ada yang kurang stoknya tiba-tiba habis bisa nanti direview ulang gitu. Oke, itu sih. Terus terakhir nih Kak, kalau misalnya antar karyawan kan pasti sering terjadi kayak konflik gitu ya, atau nggak pernah nih Kak? Kebetulan kita belum pernah. Oh, alhamdulillah. Jadi kayak nggak ada
cara Iya. untuk menangani konflik di sini tuh bagaimana Kak? Sebenarnya kalau misalnya kalau cuman kayak konflik-konflik kecil, Kecil, gitu, iya. bercanda-bercanda gitu ya selesai hari itu juga gitu, nggak yang sampai berlarut-larut sampai gimana-gimana gitu, nggak sih, aman. Aman banget Iya. ya, berarti kerja di sini tuh budaya organisasinya pasti asik banget dan nyaman teman-teman. Di sini soalnya fleksibel gitu loh Kak, Oh. kayak tetap disiplin, teratur, tapi tetap fleksibel, jadi nggak yang tegang-tegang gimana gitu. Nggak terlalu ketat ya Mbak? Iya, tapi tetap sesuai Sesuai, iya. Iya. Mungkin itu aja Mbak dari kita, terima kasih. Iya, sama-sama. Aku mau lanjutin lagi tentang pertanyaannya perilaku organisasi. Jadi kan setiap tim itu pasti punya identitas sendiri ya Kak. Kadang ada yang kerja itu kompak banget, ada juga yang kadang perbedaan pendapat. Nah, kalau di sini tuh gimana perilaku atau interaksi antara anggota? Kalau interaksi dari yang misalnya kalau misalnya alurnya dulu ya Kak. Kalau alurnya kan kita dari customer ya Kak, dari customer nanti aku menyampaikan dulu ke tim produksi kira-kira pesanannya segini gitu. Kalau misalnya nanti ada pesanan baru atau tambahan, itu biasanya nanti kita diskusi lagi. Kalau misalnya itu sudah full dalam skopnya, itu kita biasanya nanti diskusi lagi, ini kira-kira bisa di kerjakan atau enggak. Kalau misalnya kita sanggup, kita lanjut kerjakan. Kalau enggak, soalnya terus tadi satu lagi tadi Sudah itu aja. Oh, itu aja. Yang pertama. Terus selanjutnya itu gimana buat menjaga semangat dari tim gitu biar terus positif. Terus juga apalagi kalau misalnya banyak pesanan gitu. kalau menjaga semangatnya sih biasanya kita kan FBB engineer-nya kalau kita boleh lagi jadi kayak lebih enjoy gitu. Terus juga Itu gimana biar pas kalau tetap positif pas ngerjain juga kayak nggak males-malesan gitu. ya itu sih, terus juga kan kita ada waktu istirahat, jadi kita maksimalkan waktu istirahat untuk take break gitu lah Kak, kayak istirahat dulu. Terus di sini juga nggak terlalu yang gimana gitu Kak. Kita misalnya sudah tadi sampai istirahat dulu sebentar, jadi itu boleh kayak gitu kan. Jadi nggak harus menggunakan jam kerja itu kerja terus gitu, iya. Jadi misalnya kita lagi sampai sebentar boleh istirahat sebentar. Jadi mungkin itu yang bikin kita menjaga kayak bisa kerja tetap maksimal dalam jam kerja gitu. Sama suasananya sih, mungkin ya itu tadi, mungkin kita sambil dengerin lagu, sambil ngobrol-ngobrol gitu, jadi enak gitu. Menurut kakak sendiri apa hal yang paling apa namanya yang paling menyenangkan di sini? Sama kerja di sini. Mungkin yang paling menyenangkan semuanya. Soalnya juga dari tim produksi, tim toko dan lainnya itu sama-sama enak gitu Kak. Jadi nggak ada yang kayak senioritas kayak gitu tuh nggak ada di sini. Jadi memang benar-benar memang ada jabatan-jabatan tersebut dalam bentuk pengambilan keputusan. Kalau misalnya kayak yang kalau kerja biasa itu kita semuanya kerja bareng gitu, sampai cuman dalam job desk masing-masing gitu aja. Jadi itu dari organisasi selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, baik. Di sini aku mau pertanyaan motivasi kerja ya, Kak. Kalau bicara soal semangat kerja tim, terus tentu kan pasti Kakak nih punya kuncinya gitu ya. Kunci gimana apa sih kayak bentuk penghargaan atau apresiasi dari ownernya sendiri itu yang diberikan kepada karyawan kalau karyawan itu loyal, maksudnya kayak motivasinya tinggi gitu. Kalau misalnya kita lagi banyak pesanan gitu ya, ini salah satu bentuknya ya. Itu biasanya owner kami itu alhamdulillah baik sekali, itu sering ngasih bonus ya, kayak sering ngasih bonus juga. Kemarin itu tahun lalu sempat akhirnya tuh diajak jalan-jalan beberapa hari waktu liburan, sekalian liburan itu diajak jalan-jalan juga. Terus seringnya kalau misalnya kayak lagi liburan atau apa itu pasti dapat bonus, kadang dapat uang tambahan buat dikasih jajan gitu-gitu. Jadi ya itulah. Terus gimana cara kakaknya ini, kan pastinya di setiap waktu kan ada nih rasa males atau nggak produktif gitu ya. Lagi Mm-mm. gitu ya. Iya. Terus gimana kira-kira
gimana sikap owner buat nanggapin hal tersebut? Kalau yang misalnya lagi down gitu, mungkin nggak yang sampai ngaruh ke kinerja aja sih kak. Mungkin kalau dari saya pribadi itu belum pernah sampai kayak gitu. Jadi meskipun lagi ada masalah pribadi atau lagi sedih atau gimana itu tetap bisa melakukan kinerja dengan profesional gitu aja sih kak. Kalau Oke, lanjut yang tadi, hal apa yang bikin motivasi kakak itu menurun ataupun bikin suasananya jadi enak gitu? lingkungan kerja jadi nggak enak. Kalau motivasi dari lingkungan kerja sih alhamdulillah belum ada dan nggak ada kayaknya kak. Soalnya di tempat ini alhamdulillah jaga aja selama kerja. Mungkin kalau dari masalah pribadi itu yang ada sih kak. Tapi Pertanyaannya yang terakhir nih kak, dalam jangka panjang kan pastinya kakak udah lama ya kerja di sini. Bagaimana cara kakak ini membangun lingkungan kerja yang nggak hanya produktif tapi menyenangkan juga, kan kakaknya mulai dari tidak ada masalah, dari konflik, terus dari rekan kerja itu kan juga baik-baik aja gitu. mungkin lebih ke ini sih kak, kayak membaur sama teman-teman. Soalnya kan di sini karena udah lama juga, jadi lama-lama udah kayak teman banget gitu. Jadi mau kerja juga enak, mau ngapa-ngapain enak. Kerjanya juga kita kan biasanya nggak yang gimana-gimana, jadi bisa sambil ngobrol, mungkin curhat atau gimana, tapi tetap kerjaan itu alhamdulillah selesai. Itu aja udah. Terus kita udah aja mungkin bisa Ada lanjut. lagi mungkin? Ya, ini masuk ke topik topiknya evaluasi dan perbaikan sistem organisasi. Dalam setiap usaha itu kan pasti ada saat-saat dimana sistem kerja itu butuh dievaluasi ya. Oh iya. Entah karena ada kendala atau karena ingin meningkatkan efisiensinya. Nah, kita ini penasaran nih, bagaimana sih cara kakaknya sebagai kepala toko ini melihat dan menilai apakah sistem kerja yang ada itu sudah berjalan baik atau masih perlu diperbaiki? Kalau dari saya pribadi, sebenarnya kalau dari sistem dan lain-lain itu sudah oke ya. Untuk saya pribadi dan juga teman-teman, insya Allah sampai saat ini juga tidak ada keluhan terkait alur kerja atau kinerja atau gimana itu, alhamdulillah tidak ada keluhan. Mungkin kalau tentang evaluasi itu biasanya kita ada untuk meningkatkan kinerja ya lebih tepatnya. Sama kalau misalnya ada 1-2 hal yang memang perlu diperbaiki, itu biasanya kita mengadakan evaluasi dari ownernya gitu biasanya. Jadi nanti kayak kumpul sebelum pulang atau beberapa menit untuk menyampaikan itu dan melakukan evaluasi. Tapi itu nggak terlalu yang kayak sebulan sekali pasti gitu, nggak pasti sih Kak. Tapi ya itu aja. Itu aja sih. Ya, terus selanjutnya tuh apa sih tantangan terbesar ketika mencoba memperbaiki atau mengubah sistem kerja di toko ini? Tantangan terbesar setelah eval gitu ya. Setelah eval tantangan terbesarnya apa ya? Kayaknya kalau kayak tantangan kayak gitu sih nggak ada sih Kak. Soalnya biasanya kalau misalnya kita lagi eval itu kan penyampaiannya juga enak, sambil ya kayak kita ini kayak lagi ngobrol biasa juga, jadi nggak yang terlalu dapat kritik langsung stres gitu, nggak kayak gitu. Jadi ya udah sih mungkin kayak gitu aja. Kalau jadi nggak ada yang tantangannya gimana, jadi misalnya ada kritik, saran, selama itu membangun dan selama ini membangun ya Kak. Jadi ya aman sih Kak kalau tentang itu. Nah itu tadi guys teman-teman, kita udah melakukan wawancara di toko ikan minyak ini. Nah dari yang kita simak tadi sepertinya kayak karyawan di situ sangat amat fleksibel dan juga kerjanya itu nggak tertekan ya mbak, maksudnya alhamdulillah dan nggak ada konflik juga. Nah buat mbaknya terima kasih banyak selaku kepala karyawan di sini udah mau membagi ilmu dan juga membagi pengetahuan kepada kami. Buat teman-teman jangan lupa untuk mencari, kalau misalkan cari-cari buku jangan lupa datang ke Cari School. Iya teman-teman, bunga-bunganya bagus-bagus banget. Terima kasih Mbak.